Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasi yang merupakan materi lanjutan dari kelompok 3, yaitu metode contoh lain metode analisis kebutuhan perangkat lunak. Kelompok 4 sendiri terbagi dari beberapa anggota. Yang pertama ada Ardika dengan ekor NIM 002, yang kedua ada Mario dengan ekor NIM 075, dan yang ketiga ada Nabil dengan ekor NIM 083. Yang keempat ada saya sendiri Fauzan dengan ekor NIM 088. Dan yang terakhir ada Yusuf Fikri dengan ekor NIM 102. Materi yang akan dibawakan kelompok 4, yang pertama ada diagram alur kerja atau workflow diagrams, yang kedua ada observasi pengguna atau user observation, dan yang ketiga ada benchmarking, yang keempat ada analisis gap atau gap analysis, dan yang terakhir ada fokus kelompok atau fokus group. Materi yang pertama adalah diagram alur kerja atau workflow diagram. Diagram alur kerja adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau alur kerja. Tujuan utamanya adalah memahami, menganalisis, dan memvisualisasikan bagaimana suatu proses berjalan. Contoh penerapan diagram tersebut ada pada dalam sektor layanan kesehatan. Seorang dokter menggunakan diagram alur kerja untuk memodelkan aliran pasien dalam praktiknya. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan fisik, diagnosa, dan tindakan lanjutan. Diagram ini membantu memastikan efisiensi dalam pelayanan pasien dan koordinasi antara staf dan medis. Adapun kelebihan dan kekurangan pada diagram ini, yang pertama adalah kelebihannya memudahkan identifikasi masalah dalam alur kerja, dan kekurangannya kompleks jika prosesnya sangat rumit. Materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Nah, yang kedua yaitu observasi pengguna atau user observation. Observasi pengguna adalah praktik mengamati pengguna saat mereka benar-benar menggunakan perangkat lunak untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dan menemukan masalah yang mungkin terlewatkan. Tujuan utamanya adalah memahami perilaku dan masalah pengguna dengan melihat interaksi nyata. Contoh penerapannya yaitu aplikasi fitness tracker mengamati pengguna yang menggunakan pelacakan latihan dan menemukan bahwa banyak pengguna kesulitan dengan antarmuka yang rumit, sehingga perlu melakukan perbaikan pada tampilan dan navigasi aplikasi. Adapun kelebihannya yaitu memandu perbaikan berdasarkan pengalaman nyata dan kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Baik, selanjutnya itu ada benchmarking. Benchmarking melibatkan perbandingan perangkat lunak yang sedang dikembangkan oleh produk serupa yang sudah ada di pasar untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangannya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi standar industri dan peluang unggul di pasar. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam pengembangan perangkat lunak platform video konferensi Meetup Now. Tim melibatkan benchmarking dengan Zoom untuk memastikan mereka menyediakan fitur-fitur yang kompetitif. Adapun kelebihan dari benchmarking, mendorong inovasi dengan melihat apa yang sudah ada di luar sana, dan kekurangannya tidak mempertimbangkan konteks khusus perusahaan atau pengguna. Selanjutnya, analisis gap atau gap analysis. Analisis gap ialah alat yang membantu kita memahami perbedaan antara apa yang kita miliki saat ini atau situasi saat ini dan apa yang ingin kita capai atau situasi yang diinginkan ke depannya dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah memotivasi perubahan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Contoh penerapan analisis gap. Perusahaan e-commerce ShopEasy melakukan analisis gap dan menemukan bahwa infrastruktur teknologi saat ini tidak dapat mengatasi lonjakan traffic selama periode promosi besar-besaran, sehingga mereka memerlukan peningkatan daya tahan dan skalabilitas untuk menghindari downtime dan memenuhi permintaan pelanggan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mengidentifikasi perbedaan antara situasi saat ini dan yang diinginkan ke depannya. Kekurangannya kesulitan menentukan tujuan yang jelas.
Baik, yang selanjutnya adalah yang metode terakhir merupakan fokus kelompok atau fokus grup. Jadi metode ini melibatkan pertemuan dengan sekelompok pengguna ataupun pemangku kepentingan untuk mendengarkan pandangan mereka tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian untuk tujuan utamanya dari tahapan ini adalah mendengarkan masukan dan juga preferensi dari pengguna untuk merancang perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Next, kemudian untuk contoh penerapannya ialah sebuah perusahaan game, yaitu sebut saja Game X, mengadakan fokus kelompok dengan para pemain mereka. Dan dalam pertemuan itu, mereka menemukan bahwa pemain ternyata menginginkan mode multiplayer yang kuat dan juga peningkatan dalam sistem peringkat untuk meningkatkan aspek kompetitif dalam rilis game berikutnya. Contoh lainnya juga bisa saja pengguna juga menginginkan mungkin peningkatan grafis untuk membuat gamenya lebih nyata. Kelebihan yaitu memahami keinginan pengguna secara langsung dan mendapatkan berbagai sudut pandang. Kemudian untuk kekurangannya adalah pengaruh dominan oleh beberapa anggota kelompok. Baik, jadi kesimpulannya adalah analisis kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak adalah hal yang atau langkah yang esensial untuk menciptakan produk yang memenuhi harapan pengguna. Pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh para pengguna dan bagaimana perangkat lunak akan diintegrasikan dalam konteks penggunaannya adalah kunci untuk merancang solusi yang efektif. Kemudian dengan pendekatan ini, tim pengembang dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dan juga relevan. Itulah tadi contoh pemaparan materi dari kelompok 4 yang merupakan contoh lain metode analisis kebutuhan perangkat lunak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.